Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyil Syaputra dari kelas B dengan NIM B10211101. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi komputer yaitu SPSS, di mana di sini saya diberi tugas oleh Ibu Dr. Weni Febrianti, SEMSC. Di sini saya diberi tugas untuk mengumpulkan data sebanyak 30 mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan data hasil uji dari SPSS. Ada beberapa uji yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada uji validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, dan yang keempat uji regresi. Baik, langsung saja kita uji yang pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas itu berasal dari kata validity yang punya arti sejauh mana ketetapan atau kecermatan suatu alat ukur di mana melakukan fungsi ukurannya. Sini untuk menguji validitas kita memerlukan minimal 2 atau lebih variabel. Namun di sini untuk menguji validitas variabel X1 kita tidak dapat melakukannya karena X1 hanya memiliki satu variabel dan itu tidak bisa kita uji validitas. Baik, untuk langsung saja ke uji validitas X2, yang dimana variabelnya terdiri atas X2A, X2B, X2C, X2D, X2E, X2F, X2G, X2H, dan totalnya X2. Di sini validitas itu dikatakan valid jika lebih dari 0,6. Baik, langsung saja, yaitu valid atau tidaknya X2A. Di sini kita lihat X2A tidak bisa dikatakan tidak valid karena di bawah 0,6, yang dimana nilai X2A itu 452 atau 0,452 di bawah 0,6. Lanjut X2B. X2B juga tidak valid karena berada di angka 0,443. X2C tidak valid juga karena nilainya 0,477. X2D juga tidak valid karena nilainya di bawah 0,6, yang dimana nilai X2D-nya itu 0,402. X2E itu tidak valid juga karena di bawah 0,6, yang dimana nilainya yaitu 364 atau 0,364. Lanjut, yaitu X2F. X2F itu masih tidak valid karena nilainya 446 atau 0,446. Lanjut X2G. X2G itu nilainya 0,654. Berarti X2G ini valid, bisa dikatakan valid. Lanjut, yaitu X2H. X2H nilainya juga di bawah 0,6, berarti tidak valid. Jadi di antara 8 variabel ini yang valid hanyalah X2G. Lanjut, kita cek validitas variabel Y. Variabel Y ini kita memiliki variabel Y1 sampai Y10 dan totalnya Y. Sama seperti menguji validitas X2, bila lebih dari 0,6 berarti artinya nilainya valid atau variabelnya valid. Y1 itu nilainya 0,646 berarti bisa dikatakan valid. Y2 657 juga valid. Y3 634
valid juga. Y4 598 juga valid. Y4 ini tidak valid karena di bawah 600. Masih butuh 0,002 lagi untuk valid. Lanjut, Y5 itu 0,78 berarti dikatakan valid. Y6 itu 0,646 berarti dikatakan valid. Y7 dikatakan valid karena 7475 atau 0,7475. Y8 0,300 itu tidak valid. Y9 itu juga tidak valid karena nilainya 522. Y10 nilainya valid karena 626 atau lebih dari 0,626. Jadi di antara 10 variabel ini hanya 3 yang tidak valid, yang sisanya valid. Lanjut, uji reliabilitas. Reliabilitas itu menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian itu memperoleh informasi yang digunakan dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Sama seperti validitas, reliable juga membutuhkan 2 variabel, maka X1 juga tidak bisa diuji reliabilitasnya karena hanya terdiri dari 1 variabel. Untuk menguji variabel itu kita lihat di nilai converge alpha-nya di sini. Di sini converge alpha based on standardized result items, yaitu dikatakan reliable jika lebih dari 0,7 dan dikatakan tidak variabel jika di bawah 0,7. Untuk uji variabel X2 ini dikatakan tidak variabel karena itemnya atau variabelnya itu di bawah 0,7 yaitu 0,573. Lanjut, uji reliable variabel Y. Variabel Y ini nilai converge alpha based on standardized itemnya itu lebih dari 0,7 yaitu 0,817. Berarti untuk reliabilitas Y itu bisa dikatakan bagus atau reliable. Lanjut ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4, yaitu uji multikolonerialitas, uji autokorelasi, uji heterogenetisasi, dan uji normalitas. Kita langsung saja ke uji multikolonerialitas, yaitu menggunakan tabel koefisien. Di sini kita dapat lihat dari output yang telah dibuat dari data tolerance dan FIP. Pada tabel koefisien menggunakan tolerance, maka nilainya mesti harus lebih dari 0,1. Sementara jika menggunakan VIV, maka nilainya mesti harus lebih kecil dari 0. Di sini kita ada tolerance dan ada VIV. Di sini kata VIP-nya yaitu 1,006, X1-nya 1,006 dan X2-nya sama 1,006. Jadi bisa dikatakan uji multikoloneritasnya itu baik atau berhasil. Dan kita lihat dari toleransinya juga berhasil karena dia harus lebih dari 0,1 dan di sini 0,994 X1 dan X2-nya terhadap dependent variable Y. Jadi kita lanjut ke uji autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi kita harus melihat dari tabel
Darwin-Watson atau tabel DW. Karena kita mengambil nilai ke 30 di sini 30 dan variabel dependennya kita ada 2, berarti kita nilai ke 30 dan K2. 30 dan K2 itu ada di 1,2837 dan 15666. Untuk menguji autokorelasi itu kita menggunakan tabel summary, yang dimana kita melihat variabel bebasnya itu 2 yang tadi saya katakan, yaitu X1 dan X2. Maka nilai DL yang digunakan itu 1,2837 dan DU-nya 1566. Dan di data kita, tabel DW-nya yang ini itu sebesar 2,468. Artinya, uji autokorelasi ini dikatakan lolos atau berhasil. Selanjutnya, uji heterokedestisitas. Untuk menguji uji kali ini yaitu menggunakan table output scatter plot, yang dimana itu table seperti ini. Ini uji kali ini dikatakan berhasil jika titik-titik pada table ini menyebar atau tidak berkumpul di suatu tempat. Misalnya berkumpul di sini semua, itu tidak berhasil. Karena data saya kali ini outputnya menyebar, berarti uji heterokedestisitasnya berhasil. Lanjut ke uji normalitas. Untuk mengecek uji normalitas ini, kita membuat diagram. Kita melihat datanya dari histogram, yang dimana jika garis ini membentuk gunung dan hingga ke titik puncak dan kembali lagi dengan jalur yang sama seperti sebelumnya, itu kaki-kakinya itu simetris, maka disimpulkan data kali ini bisa dibilang normal atau normal probability. Bisa juga kita lihat dari uji yang kedua, yang normalitas itu bisa dilihat dari table normal PP plots of regression standard residual dependent variable dari variable Y, di mana kita bisa melihat dari tabel ini jika titik-titik ini mendekati garis, maka bisa dikatakan normal atau baik data yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu uji regresi. Di uji regresi itu untuk menguji apakah data itu valid atau reliable. Uji regresi itu ada 3, yaitu uji Clayton model, uji T, dan uji koefisien determinan. Untuk uji yang pertama yaitu uji Clayton model atau goodness of fit, yaitu menggunakan tabel ANOVA. Di sini untuk mengeceknya dia itu variabelnya memiliki kualitas atau tidak, yaitu kita lihat di sig-nya di sini atau signifikannya. Signifikannya ini dilihat jika di bawah 0,05 sampai 0,001 maka disebut signifikan. Karena data saya ini 0,004, berarti di bawah 0,05 dan di atas 0,001 bisa dikatakan untuk uji Clayton model ini signifikan atau reliable. Lanjut untuk uji T. Uji T untuk uji T ini kita lihat VIF-nya itu jika di bawah 10 itu dikatakan bagus datanya.
Dan kita lihat juga di toleran, jika di atas 0,1 maka dikatakan baik. Di sini toleransinya 0,994, maka di atas 1, dan VIF-nya di bawah 10 yaitu 1,006. Bisa dikatakan untuk uji T atau uji signifikan parameter individual ini dikatakan baik. Tapi ada satu lagi yaitu uji sig. Uji sig itu kita lihat jika dia lebih dari 0,7 maka bisa disebut dengan signifikan. Di sini data saya yang X1-nya yaitu 817 atau 0,817 itu dikatakan signifikan, namun X2-nya tidak dikatakan signifikan karena di bawah 0,7, yaitu nilai saya 0,001. Itu sangat kecil sekali. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Kita menggunakan tabel summary B, yang dimana tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu 0,54 yang ini, dan dijelaskan bahwa persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi merupakan hasil dari penguadratan R, yang dimana nilainya sebesar 0,341, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu lama bermain game online dan kecanduan bermain game online terhadap variabel terikat yaitu keluhan fisik adalah sebesar 34,1%, sedangkan sisanya yaitu 65,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel X. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Maaf juga jika salah-salah dalam penjelasan kali ini. Banyak yang kurangnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.